Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kartika selaku dosen pengampu dasar-dasar marketing komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Abdur Rosid Saadon dengan NIM 063. Saya Narasuki Nasi dengan NIM 067. Perkenalkan, nama saya Davina Ratu Widi Alvita dengan NIM 153230053. Perkenalkan, saya Ilham Wicaksana dengan NIM 1532346. Perkenalkan, nama saya Yabesha Bintang Atiana Sianturi dengan NIM 153230070. Perkenalkan, saya India Maliusnayaini dengan NIM 078. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Kita dapat ke bagian beauty marketing. Kami mengambil buku dari Wendy Lewis berjudul Aesthetic Clinic Marketing in the Digital Age. Jadi nanti ada beberapa chapter yang akan kita bahas. Chapternya sebagai berikut. Untuk materi yang pertama nih teman-teman, itu akan diterangkan oleh saya sendiri, yaitu when marketing was a dirty word, atau ketika marketing adalah kata yang kotor. Di dunia digital ini yang terus berkembang pesat, masif dan lain-lain, para konsumen atau customer itu sudah membekali dirinya sebelum mendekati ataupun mengunjungi ruang tunggu klinik suatu brand ataupun tempat. Itu karena mereka membekali dirinya dengan masifnya informasi dan banyaknya informasi di media sosial, media digital yang mereka gunakan. Untuk selanjutnya, keberhasilan itu bergantung dari beberapa aspek nih teman-teman. Jadi ada yang berwujud dan tidak berwujud. Contohnya lokasi itu sangat menentukan laku atau tidaknya dari suatu klinik tersebut. Bukan saja hanya klinik, tapi sebuah usaha. Karena ketika lokasi itu mudah diakses, mereka akan gampang untuk mencapai tempat tersebut dan tidak memerlukan waktu banyak untuk dalam perjalanan mereka. Lokasi itu bersangkutan dengan aksesibilitas kayak yang tadi saya terangkan. Untuk yang selanjutnya adalah citra merek. Citra merek itu gimana sih mereka membangun citra si klinik estetik ini ke para konsumen, karena citra ini dapat berpengaruh sekali ketika mereka mendapatkan sebuah kepercayaan dari para konsumen. Untuk selanjutnya adalah staff dan layanan yang ditawarkan. Jadi staff juga, SDM di dalamnya itu juga sangat berpengaruh, karena ketika mereka berperilaku baik, treatment ke konsumen itu baik, mereka akan mendapatkan afirmasi dari para konsumen bahwa oh, ini tuh klinik yang baik, ini klinik yang ramah, ini informatif dan lain-lain. Itu juga sangat berpengaruh teman-teman, karena ketika kita mengunjungi suatu tempat dan kita diperlakukan dengan baik, itu akan membekas di kita dan secara tidak sadar kita akan menyebarkan informasi tersebut atau word of mouth. Dan jadi dari orang ke orang itu kita di sana perilakunya baik, di sini perilakunya begitu begini. Jadi itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan dari klinik estetik tersebut teman-teman. Untuk yang selanjutnya, the high technology clinic. Jadi the high technology clinic ini itu menjadi salah satu investasi terbesar bagi klinik masa kini, karena dengan berkembangnya teknologi yang sudah sangat maju di era sekarang, kombinasi kesehatan dan teknologi ini menjadi sangat kuat, karena istilahnya sudah mendapatkan statement di masyarakat bahwa ketika teknologi yang digunakan itu maju, maka
keberhasilannya itu juga akan meningkat. Itu yang tertanam di benak kita ketika sudah memakai mesin, memakai teknologi, itu bakal lebih bagus istilahnya kalau penangkapan saya. Untuk selanjutnya adalah juga pengalaman efisien. Jadi pengalaman yang tidak terlalu ribet, tidak terlalu bertele-tele, tidak mungkin kalau misalnya masih konvensional atau dari orang itu masih lama. Mungkin kalau misalnya mau perawatan gitu masih lama, harus menunggu beberapa waktu. Kalau sudah menggunakan teknologi itu dapat dikemas dengan secara cepat dan instan istilahnya kalau zaman sekarang ya. Dan pemilihan sistem terenskripsi yang menjamin komunikasi antara pasien dan dokter tanpa disadap, itu menjadi salah satu faktor juga teman-teman, karena informasi pribadi kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita keluhkan kepada si klinik ini dijamin keamanannya. Karena kita tidak mau nih informasi apapun yang tidak kita hendaki atau privasi kita orang lain itu ketahui. Itu salah satu kombinasi yang disebutkan tadi, teknologi ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya ada The Art of Clinical Photography. Ini adalah suatu teknik marketing, biasanya bisa dibilang teknik marketing yang sangat berpengaruh kepada bisa dibilang keberhasilan. Karena ketika di situ kita memajang foto ataupun memperlihatkan hasil sebelum dan sesudah orang-orang sebelum customer ini menjalankan klinik estetik, itu menjadikan kita lebih percaya kepada klinik tersebut teman-teman. Karena ketika kita sudah melihat hasil nih, orang yang sebelumnya kayak gini bisa jadi seperti ini, itu salah satu teknik marketing yang sangat efektif untuk di bidang beauty marketing ini atau di bidang kecantikan ini. Karena itu sangat berpengaruh kepada orang yang ingin mencoba hal tersebut, apalagi untuk orang yang baru-baru ingin mencoba klinik kecantikan dan lain-lain. Untuk dari itu The Art of Clinical Photography ini sangat penting juga untuk pemasaran beauty marketing. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, ketika kita mengambil foto dari orang yang sebelum melakukan perawatan dan sesudah itu, kita harus mendapatkan izin dari orang tersebut bahwa dia mau ditampilkan sebagai istilahnya testimoni atau contoh ketika sudah di klinik kecantikan tersebut dan sebelumnya teman-teman. Ya, untuk yang terakhir nih teman-teman dari materi saya, review your reputation delivery 5-star service clinic. Jadi suka atau tidaknya konsumen itu telah sudah ada mekanismenya teman-teman. Jadi ketika kita ingin pergi ke suatu klinik kecantikan itu, kita sudah mencari tahu apa aja sih yang produk yang mereka tawarkan, bagaimana sih ulasan dari orang-orang sebelum menjalankan sesudah menjalankan klinik kecantikan tersebut, dan macam-macam teman-teman layanannya seperti yang disebutkan di atas tadi sebelum ini. Itu juga berpengaruh kepada reputasi klinik kecantikan tersebut. Yang selanjutnya, media sosial telah terbukti menjadi saluran yang baik bagi dokter. Selain menjadi sarana untuk memasarkan klinik kecantikan, produk dan lain-lain, itu dokter juga menerima imbas positifnya dari media sosial yang makin berkembang saat ini. Contohnya dengan membagikan tips, membagikan ilmu-ilmu tentang entah itu tentang apapun,
tentang kecantikan, tentang kesehatan, tentang penyakit dan lain-lain. Itu menjadikan dokter itu lebih mudah menyampaikan informasi yang ingin dia sampaikan. Untuk yang selanjutnya, klinik yang memberikan pengalaman luar biasa cenderung dihargai dalam jangka panjang melalui loyalitas pelanggan. Ini sangat relate di berbagai industri ya teman-teman, bukan hanya di kecantikan saja. Ketika kita sebagai pelanggan itu di treatment, diperlakukan dengan baik, itu kita jadi punya rasa kita dihargai nih di sini, kita diperlakukan dengan baik nih di sini. Itu menjadikan kita ingin kembali lagi ke tempat tersebut dan percaya bahwa kita kalau ke sana itu pasti akan ditreatment, diperlakukan dengan baik teman-teman. Ini contohnya mungkin aku ambil dari food and beverage ya teman-teman. Food and beverage itu ketika si barista, mungkin pembuat minuman ataupun kasir itu tahu nama kita, tahu menu kesukaan kita akan kayak wah, dia tahu nih namaku, dia tahu lagi pesanan kesukaanku itu apa. Itu akan menjadikan nilai plus untuk usaha tersebut, karena kita bakalan kesana terus. Aku kesana aja lah, udah tahu, udah kenal dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan loyalitas itu adalah jangka panjang teman-teman, karena akan repeat order, akan ke situ terus dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas fundamentals of clinic marketing. Clinic marketing memiliki the 5 Ps yang terdiri dari positioning, people, price, products, dan promotion. Branding your clinic. Untuk membedakan klinik Anda, tawarkan sesuatu hal yang tidak bisa ditawarkan klinik lainnya, seperti produk atau layanan yang unik, ataupun hal yang tidak bisa ditiru. Dengan demikian, konsumen akan lebih memilih untuk melakukan pelayanan di klinik Anda. Defining your clinic brand. Jeff Bezos pernah berkata bahwa merek bagi suatu perusahaan ibarat reputasi seseorang. Anda mendapatkan reputasi dengan mencoba melakukan hal-hal sulit dengan baik. Branding bukan sekedar memasang tanda ataupun membuat logo atau fasilitas dan lokasinya, tapi juga tentang siapa Anda sebagai seorang praktisi, reputasi yang telah Anda peroleh di antara pasien Anda, kompetensi yang Anda miliki, dan budaya pelayanan yang ditawarkan klinik Anda. Dengan demikian, konsumen akan menanamkan pemikiran mengenai klinik Anda. Selanjutnya, setting a fee structure. Menentukan struktur biaya ini sangat penting karena akan membantu memastikan posisi klinik Anda di pasar. Tetapi perlu diketahui bahwa bersaing dalam hal harga akan selalu ada yang berada di bawah ataupun yang di atas. Hal ini maksudnya apabila suatu klinik menawarkan layanan atau produk yang sama ataupun serupa dengan klinik Anda tawarkan, tetapi ia memasang harga yang lebih rendah. Daripada Anda memotong harga layanan demi menandingi klinik tersebut dan menyebabkan keuntungan yang terlalu sedikit, cobalah untuk membangun keyakinan di antara pasien bahwa mereka menerima manfaat baik dari praktik. Jangan menurunkan standarisasi Anda hanya untuk mendapatkan lebih banyak konsumen, yang dimana akan merugikan dari segi ekonomi perusahaan Anda juga. Selanjutnya ada internal marketing, di mana pemasaran internal melibatkan promosi layanan kepada pelanggan internal praktik tersebut. Konsep ini telah berkembang untuk mencakup komunikasi kepada pelanggan yang sudah ada atau pasien yang sudah mengetahui praktik klinik. Pemasaran internal harus difasilitasi dengan banyak cara dan harus menjadi tema yang konsisten agar praktik klinik tetap diingat pelanggan dan menanamkan loyalitas pasien. Hal ini dimaksudkan untuk terus menerapkan marketing kepada pelanggan yang sudah melakukan layanan kepada klinik Anda, agar pasien tersebut tetap melakukan layanan di klinik Anda dan juga menanamkan atau timbul loyalitas. Word of mouth. Promosi dari mulut ke mulut adalah bentuk pemasaran yang paling sering dilakukan orang dan terpercaya, karena pada umumnya orang yang memberikan rekomendasi ialah orang yang telah menggunakan layanan atau produk tersebut dan berbicara dari pengalaman pribadi. Salah satu contoh word of mouth yang diambil dari jurnal mengenai pengaruh promosi di media sosial dan word of mouth terhadap keputusan pembelian skincare MS Glow. Di sini dijelaskan kembali bahwa word of mouth merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan,
mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kita kepada pelanggan lainnya. Indikator word of mouth yang digunakan adalah membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan jujur. Hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, yaitu variabel promosi melalui media sosial dan variabel word of mouth secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Hal ini berarti hipotesis terbukti, yaitu variabel promosi melalui media sosial dan media word of mouth secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare MS Glow. Selanjutnya ada email marketing. Email merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau konsumen dikarenakan hemat biaya dan mudah dibuat. Pada zaman sekarang, cukup umum orang-orang menggunakan email dalam menggunakan media sosial ataupun juga untuk membackup storage. Beberapa bentuk pemasaran melalui email seperti buletin, kampanye promosi, undangan acara, lead generation, survei kepuasan pelanggan, survei minat pelanggan, dan juga email transaksi. Calls to action. Calls to action adalah salah satu elemen utama dari pemasaran tradisional dan digital yang dirancang untuk menarik perhatian target audiens untuk memaksanya melakukan sesuatu seperti klik, panggilan, atau jadwal. Salah satu contohnya ialah seperti saya yang tertarik dengan layanan klinik MS Glow dari konten yang tersedia di TikTok, kemudian saya ingin mengetahui price list untuk layanan yang mereka tawarkan, dan saya diarahkan untuk menghubungi dari Instagram, yaitu melalui Linktree yang tersedia di bio TikTok. Pada saat saya mengunjungi Instagram klinik tersebut, saya diarahkan kembali untuk mengklik Linktree yang tersedia di bio Instagram untuk mendapatkan nomor WhatsApp bisnis dan akhirnya mendapatkan price list layanan MS Glow. Hal ini berarti perusahaan atau klinik tersebut berhasil untuk menarik saya sebagai targetnya untuk melakukan calls to action, yaitu mengklik lebih jauh. Tapi perlu diketahui, semakin besar CTA yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, semakin besar peluangnya juga untuk diperhatikan oleh pengguna lainnya. Tapi hal ini juga harus dilengkapi dengan manfaat dari meresponnya, karena tak jarang calon pelanggan akan merasa jenuh ataupun bosan jika CTA yang diberikan suatu perusahaan terlalu banyak atau bertele-tele. Seperti mendapatkan voucher diskon setelah mengisi survei akan membuat orang-orang kembali tertarik. Hal inilah yang disebut sebagai positioning your call to action. Selanjutnya ada measuring success. Untuk menilai seberapa baik kampanye email bekerja, lihat berapa banyak orang yang membukanya, meneruskannya, mengklik ke situs web, dan benar-benar melakukan pembelian. Targetkan tingkat interaksi yang tinggi dari pasien saat ini, dan seiring bertambahnya daftar, lebih banyak orang akan tertarik untuk mengunjungi situs web klinik dan mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi atau perawatan. Hal ini dimaksudkan dengan cara kita measuring success dengan cara melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui trik marketing apa yang paling sesuai untuk mencakup banyak customer sehingga klinik kita dipilih untuk pelayanan terbaik atau pelayanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Oke, baik, selanjutnya adalah open house event atau acara open house, di mana main event dari acara ini biasanya adalah seminar dan pemberian informasi edukatif mengenai prosedur kecantikan dan produk-produk yang ditawarkan oleh klinik kita. Nah, biasanya di sepanjang acara itu nanti ditambahkan lagi seperti room tour dan pemberian bingkisan berupa produk-produk yang ditawarkan oleh klinik kita. Open house ini sendiri bertujuan untuk menarik perhatian calon pasien dan juga memberikan efek halo bagi pilihan pengobatan-pengobatan lain yang mungkin masih asing atau belum pernah dicoba sebelumnya. Nah, dari acara open house ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan klinik. Semakin pasien-pasien ini mengenal bagaimana klinik kita, bagaimana prosedurnya, apa saja produknya, itu bisa memposisikan klinik kita sebagai pemimpin atau yang mungkin pilihan utama dalam klinik kecantikan di masyarakat, karena mungkin mereka sudah merasa mengenal klinik kita. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu getting the word out. Getting the word out berarti menyebarkan berita. Adalah bagaimana cara kita mempromosikan acara sejak sebelum acara tersebut dimulai. Nah,
kita perlu mempromosikan acara setidaknya 3 minggu atau sebaiknya 6 minggu sebelum acara dengan pemberitahuan cara tanggalnya. Bisa kita tambahkan detail-detail program seminarnya juga mungkin di situs web atau melalui sosial media, dan juga bisa kita kirimkan ke situs berita online. Nah, cara-cara promosinya bisa melalui sosial media, iklan banner di situs berita lokal, mengirimkan email juga kepada calon-calon pasien kita, baik dari sebelum acara dan sesudah acara. Kemudian menambahkan menginput promosi dari acara ini ke dalam website dengan section What's New, atau juga kita bisa dengan bekerja sama bersama mitra lokal dan affiliate sehingga bisa menggait lebih banyak calon-calon pasien lagi. Selanjutnya, external marketing atau pemasaran eksternal. Banyak klinik berinvestasi besar-besaran pada opsi iklan online berbayar untuk menghasilkan prospek. Nah, jika memang masih banyak yang menggunakan misal kayak pesaing-pesaing kita itu masih banyak yang menggunakan metode tradisional seperti hanya mengandalkan PR dan lain-lain, ini adalah mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita memulai beriklan secara online. Oke, kita lanjut next selanjutnya. So you wanna be a media darling. Nah, dalam hal ini PR atau public relation menjadi kunci, karena dalam bukunya juga dijelaskan public relation adalah pendongkrak kesadaran merek. Karena PR itu adalah seseorang yang membuat kita mendapatkan akses untuk kita kepada editor, produser, blogger, dan ataupun jurnalis yang memiliki pengaruh terhadap klinik kita. Lalu bagaimana tips untuk bekerja bersama media? Yang pertama adalah membuat jadwal, karena pasti media itu punya jadwal yang cukup padat, begitu juga dengan kita. Maka perlu untuk membuat jadwal sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk kita berkomunikasi dengan pihak media. Kemudian mempelajari bagaimana mereka meliput suatu informasi. Dilanjutkan, kita juga bisa mempermudah pekerjaan mereka dengan memberi materi secara tertulis dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti bagaimana yang sudah kita pelajari, cara mereka dalam meliput suatu informasi. Lalu kita juga perlu merespon panggilan dan email mereka dengan cepat, sehingga dalam berjalannya proses itu bisa lebih cepat lagi. Dan kita juga menyediakan setidaknya 1 orang dari pihak kita, pihak klinik, untuk berkomunikasi dengan media. Dan jika bisa, hanya 1 orang aja dari pihak media yang berkomunikasi langsung dengan kita sebagai pihak klinik. Karena hal ini adalah untuk menghindari adanya duplikasi di media, terutama kayak berita dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Optimize press release atau siaran pers yang dioptimalkan. Dari sudut pandang media, siaran pers adalah salah satu taktik pemasaran web yang paling sering digunakan dalam industri estetika atau di klinik industri. Siaran pers yang diposting ke situs jejaring sosial manapun dapat meningkatkan visibilitas rilis berita secara dramatis. Nah, kita juga perlu melakukan optimasi terhadap konten-konten yang akan kita upayakan di siaran pers ini. Nah, kita perlu menginvestasikan waktu dan upaya untuk mengoptimalkan konten materi pemasaran yang perlu ditingkatkan. Caranya itu dengan 1, menggunakan informasi menarik yang penting dalam judul rilis dan paragraf utama sehingga menarik calon-calon pasien untuk membuka. Kemudian yang kedua, mempertahankan pesan utama pada sasaran dan target pembaca sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu jelas. Dan yang ketiga, setiap paragraf dan kutipan harus mendukung pesan utama yang ingin disampaikan. Ini akan membantu menampilkan konten
kepada audiens yang lebih besar dan ditayangkan di situs lain dengan hyperlink di konten yang mengarah kembali ke situs asal. Oke, selanjutnya kita next lagi ke slide selanjutnya, yaitu Patient Reward Program. Oke, Patient Reward Program sendiri ini pada dasarnya untuk memberikan kayak keistimewaan terhadap pasien-pasien kita, sehingga ada rasa loyalitas di mereka terhadap klinik kita. Contohnya sendiri dengan member card yang bisa memberikan benefit-benefit seperti diskon atau memberikan produk gratis dan lain-lain. Nah, kita perlu menghadiahi pasien atas rujukan dan kesetiaan mereka dengan memberikan voucher perawatan dan lain-lain. Mereka bisa menjadi duta merek lokal dan menyebarkan berita tentang klinik. Mungkin ketika mereka loyal dengan klinik kita dan merasa puas dengan klinik kita, pasien itu bisa mengajak orang lain untuk juga ikut melakukan konsultasi di klinik kita gitu. Nah, program loyalitas dapat dirancang untuk menawarkan keuntungan mulai dari akses ke waktu janji temu, harga khusus, undangan ke acara pribadi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Annual Marketing Plan atau rencana pemasaran tahunan. Kalender pemasaran adalah rencana jangka pendek yang memperinci apa saja implementasi taktik pemasaran yang akan kita lakukan. Nah, kalender pemasaran tahunan ini harus sesuai dengan rencana pemasaran jangka panjang. Jadi, fungsi dari Annual Marketing Plan ini adalah menjaga kita untuk tetap on track. Jadi, apa saja tujuan yang akan kita capai di jangka panjang. Misal kayak di dalam 1 tahun kita ingin apa saja nih tujuan kita. Nah, kalender pemasaran ini memastikan bahwa setiap tindakan diarahkan untuk mencapai tujuan strategis kita. Kita perlu juga merencanakan untuk evaluasi melihat dari marketing plan dan plan-plan apa saja yang berjalan. Apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan apa yang ingin kita lakukan berbeda di tahun depan untuk meningkatkan dan sebagai bentuk evaluasi kita terhadap klinik. Itu bisa kita lihat dari plan-plan yang berjalan. Kita bisa melihat secara dari annual marketing plan yang tahunan ini, sehingga hasilnya itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini ada 5 alasan mengapa kita membutuhkan kalender pemasaran ini. Yang pertama adalah untuk tetap terorganisir dan tetap on track tadi. Yang kedua, untuk tetap pada jalur. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas, karena mungkin terlihat dari konten-konten dan pemasaran apa saja yang perlu kita lakukan. Yang keempat adalah untuk mengatur anggaran. Ya guys, karena di annual marketing plan dalam 1 tahun itu biasanya nanti akan terlihat apa aja yang akan kita lakukan dan kira-kira anggaran yang harus kita keluarkan itu berapa. Untuk nomor 5 ini kayaknya ada salah input. Yang kelima adalah melakukan evaluasi dari hasil marketing plan selama 1 tahun dan apa saja plan yang berjalan gitu. Oke, selanjutnya adalah the website clinic. Jadi di slide pertama ini ada your clinic website is your marketing mothership. Apa makna dari kalimat tersebut? Makna dari kalimat tersebut adalah klinik website Anda adalah pusat utama kegiatan pemasaran Anda, di mana website klinik bisa menjadi tempat untuk menyampaikan informasi tentang layanan klinik, membangun citra brand, menarik calon pasien, dan juga mempertahankan hubungan dengan pasien saat ini. Dengan kita mendesain, memperbarui website klinik secara rutin, menciptakan website klinik yang informatif dan interaktif dengan konten-konten terbaru, dan mengoptimalkan strategi dasar optimisasi mesin pencari sangat membantu untuk meningkatkan brand awareness. Karena kalau brand kita diketahui banyak orang, maka peluang untuk mendapatkan pelanggan banyak yang baru akan semakin besar. Oke, selanjutnya adalah stay on brand. Konsisten dengan citra atau identitas klinik. Jadi situs web ini harus diciptakan
untuk mencerminkan kepribadian dan posisi klinik. Situs web ini harus dioptimalkan dan konsisten supaya mudah untuk ditemukan di mesin pencari. Contohnya di sini itu ada MS Glow. Jadi di mana MS Glow ini kan brandingnya itu adalah klinik yang untuk mencerahkan kulit, glowingkan kulit dan sebagainya. Emang dia tuh nggak cuma satu, bisanya nggak cuma satu aja, nggak cuma untuk mengglowingkan kulit aja, tapi emang kebanyakan treatmentnya adalah untuk mencerahkan kulit. Nah, ketika kita mencari di search bar atau di mesin pencari, kita searching klinik dengan treatment untuk mengglowingkan kulit, itu mungkin akan muncul brand-brand yang emang brandingnya itu untuk mencerahkan kulit seperti MS Glow ini. Oke, next adalah think mobile friendly. Situs web harus memiliki kemampuan untuk bisa dilihat di layar kecil seperti seukuran ponsel. Jadi sebisa mungkin website klinik itu harus mudah dibaca, mudah dinavigasi, dan juga mudah bisa diklik melalui ponsel gitu. Karena kan kita, sebagian besar dari kita masyarakat Indonesia itu kebanyakan kalau mau yang mudah praktis mencari apapun itu di ponsel kan. Jadi sebisa mungkin harus bisa dibaca situsnya, harus bisa diklik, terus navigasinya juga nggak sulit gitu. Jadi mudah dipindah-pindahkan dari halaman ke halaman. Karena kalau sampai navigasinya sulit diakses, terus sulit untuk diklik, bahkan nggak bisa diklik, atau sulit untuk dibaca, itu membuat peluang untuk menarik semakin banyak pelanggan itu akan lebih sulit gitu. Jadi kayak brand ini seolah-olah mengusir pelanggan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin harus mudah dibaca di layar kecil atau di ponsel. Selanjutnya adalah above the fold. Above the fold ini mengacu pada halaman website yang muncul tanpa perlu kita scroll ke bawah. Jadi bagian atas halaman muka dari setiap situs web. Jadi kalau misalnya kita pertama kali buka situs web, terus yang muncul pertama kali itu adalah above the fold. Bagian halaman pertama yang kita buka, yang muncul tanpa kita scroll ke bawah. Seperti pada contoh. Jadi above the fold ini harus berisi elemen-elemen penting. Seperti pada di contoh itu ada yang namanya solusi sesuai problem, terus ada informasi, terus ada bagaimana caranya kalau kita membuat jadwal, terus ada informasi lokasi klinik, terus ada kontak kliniknya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita dalam waktu 3 detik itu bisa meyakinkan pengguna, bisa meyakinkan audiens untuk mencari informasi di sebuah klinik, untuk membuat pengguna atau audiens itu tertarik dengan informasi-informasi yang jelas gitu. Jadi makanya ada beberapa elemen penting, termasuk informasi tentang kliniknya, terus ada kontaknya, terus ada lokasi kliniknya dan lain sebagainya. Jadi memang above the fold ini harus dibuat semenarik mungkin dan berisi fitur-fitur dan elemen-elemen yang ingin dilihat oleh audiens gitu. Jadi kayak informasinya tadi yang udah saya bilang, ada informasi mengenai kliniknya, terus treatment-treatmentnya, terus ada informasi kontak personnya, lalu ada lokasi, dan bagaimana kalau kita mau membuat jadwal atau membuat jadwal treatment. Next adalah components of a killer website. Jadi components of a killer website ini merujuk pada unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat situs web yang sangat efektif dan menarik bagi pengguna. Hal ini bisa mencangkup hal-hal seperti desain yang responsif, navigasi yang mudah, terus konten-konten yang berkualitas, kecepatan pengunggahan dari halaman ke halaman, dan integrasi media sosial. Dan penting banget untuk memastikan bahwa konten situs web Anda itu relevan, singkat, dan mudah dimengerti.
Karena dengan menjaga teks yang singkat dan langsung pada tujuannya dapat meningkatkan kesempatan untuk menarik perhatian pengguna. Karena biasanya konten situs web yang memiliki konten yang mudah dibaca dan dimengerti serta cepat pengunggahan halamannya cenderung menarik perhatian pengguna lebih banyak gitu. Jadi kayak pengguna akan tetap stay di situ karena menarik dan cepat, singkat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya adalah showcase your skills, di mana klinik bisa melampirkan pencapaian, terus prestasi, pengalaman bekerja, gelar, pengalaman berkarir dari tenaga profesional seperti dokter yang bekerja di klinik tersebut. Hal tersebut membantu klinik untuk mendapatkan kepercayaan dari audiens. Jadi bisa juga untuk memberikan bukti nyata, karena itu kan ada kayak bisa dilampirkan sebagai CV gitu ya, bisa melampirkan CV di website. Jadi dengan begitu membantu membangun kepercayaan dan membantu untuk melampirkan bukti nyata mengenai layanan di klinik tersebut, kualitas layanan di klinik tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada di contoh, ini kita ambil sampel dari kliniknya RH, di mana ada informasi mengenai dokter-dokter yang bekerja di klinik tersebut beserta dengan keahliannya. Jadi ada beberapa dokter yang keahliannya berbeda ya, ada yang khusus untuk acne, ada yang anti-aging, ada yang mencerahkan, dan lain sebagainya. Dan juga di sebelah kiri itu adalah pendiri RH, yaitu Dr. Roni. Jadi ternyata pendiri RH ini adalah seorang dokter yang memang ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah navigasi situs. Jadi navigasi ini adalah bagaimana pengunjung berpindah dari halaman ke halaman dan bagaimana pengunjung menemukan apa yang mereka cari. Jadi penting banget untuk menempatkan navigasi di tempat-tempat yang mudah diakses oleh pengguna atau pengunjung atau audiens. Nah, biasanya navigasi ini ada 3 jenis yang biasa digunakan oleh website-website. Yang pertama itu adalah navigasi horizontal, dia adanya di bagian atas. Dan yang kedua ini adalah navigasi vertikal, dan yang ketiga adalah footer. Terlihat seperti pada di contoh, ini ada dilampirkan contohnya. Navigasi horizontal itu ada di bagian paling atas halaman yang ada tulisan home tentang kami, treatment, terus produk-produknya, terus blognya, terus kontak personnya. Nah, itu adalah navigasi horizontal, ada di bagian paling atas. Terus yang selanjutnya adalah navigasi vertikal. Nah, navigasi vertikal ini biasanya ada di sebelah kiri website. Jadi kalau misalnya di website itu kan kalau kita buka suka ada gambar logo kliniknya atau gambar garis 3 kayak gini, logo garis 3 kayak gini. Nah, itu kalau kita klik muncullah yang seperti di contoh ini, navigasi vertikal yang warna putih. Nah, itu isinya kurang lebih sama sih sama yang navigasi horizontal yang di atas. Itu kurang lebih sama, tentang isinya tuh tentang informasi mengenai kliniknya, terus produk-produknya apa aja, terus resellernya, terus media, terus kontak personnya itu apa, di situ ada. Kurang lebih sama isinya. Jadi biasanya kalau navigasi vertikal ini ada di paling kiri website. Nah, selanjutnya itu adalah footer. Footer ini adalah di paling bawah. Kalau kita scroll websitenya ke paling bawah, udah mentok, paling mentok itu adalah footer. Seperti yang terjadi pada di contoh. Isinya sama aja sama navigasi vertikal horizontal, kurang lebih sama, cuma yang membedakan adalah footer ini ada hak ciptanya, ada tulisan hak ciptanya. Kalau di websitenya Guderma yang di sebelah kiri, ini ada copyrightnya di pojok kiri bawah, dan kalau di MS Go itu ada di pojok kanan website. Selanjutnya adalah less is more. Maksud dari less is more ini adalah menggarisbawahi pentingnya kesederhanaan, keteraturan, fokus dalam desain dan komunikasi, dan juga pendekatan lainnya. Elemen ya atau fitur yang lebih sedikit menghasilkan hasil yang lebih baik
dan efektif dibandingkan dengan fitur yang banyak. Kesederhanaan dalam navigasi situs sangat penting untuk mengoptimalkan optimisasi mesin pencari dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik lagi. Dengan membatasi jumlah tautan dalam menu utama, memastikan ketersediaan tautan yang terlihat di setiap halaman, dan menyediakan footer yang informatif, situs dapat menjadi lebih efektif dalam menarik pengunjung dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah galeri foto. Galeri foto ini sangat penting, terutama untuk audiens, karena kan dengan adanya galeri foto ini berarti si klinik ini bisa mencantumkan hasil nyata dari pasien before dan after treatment di klinik mereka, seperti yang terlihat pada contoh. Itu dengan begitu, audiens jadi bisa memilih-milih, oh ini hasil treatmentnya bagus nih, terus jadinya ada rasa kepercayaan yang meningkat dari audiens kepada kliniknya. Terus sangat penting juga untuk memilih foto-foto yang jelas, berkualitas, dan tidak terlalu dimanipulasi supaya tetap terlihat alami. Dan penting juga sebelum mengambil foto dan memposting foto itu untuk meminta persetujuan dari pasien, dan juga penting untuk melindungi foto dari penggunaan yang tidak sah dengan cara diberi watermark. Dengan begitu kan berarti klinik artinya menjaga privasi dari pasien dan menghargai hak pasien atas foto-foto mereka. Dan yang terakhir adalah microsite marketing. Microsite atau micrositus adalah mini website yang dimana tujuan dari microsite ini adalah condong untuk kebutuhan promosi. Entah mempromosikan suatu produk terbaru, mengupdate suatu event, mempromosikan program-program terbaru, dan mempromosikan promo atau diskon-diskon terbaru. Yang dimana program terbaru, event terbaru, dan promo-promo terbaru ini sifatnya adalah sementara, kebanyakan sementara. Maka kebanyakan microsite juga sifatnya adalah sementara, tidak jangka panjang. Dan biasanya sebuah micrositus itu fokus pada satu topik tertentu, berbeda dengan website utama. Kalau website utama itu kan ada banyak topik ya, ada banyak poin-poinnya. Tapi kalau di micrositus dia fokus pada satu topik tertentu dan informasinya lebih padat, maka target pasarnya pun juga khusus, ada target pasar khususnya. Yaitu contoh seperti yang ada di contoh itu adalah microsite milik RH, di mana RH mengeluarkan microsite ini khusus untuk mempromosikan program yang mungkin ini program terbarunya RH, yaitu program anti-aging, yang dimana target pasarnya ini adalah orang-orang yang ingin mencegah penuaan dini, mencegah kerutan di wajah, menghilangkan kerutan di wajah, dan mengencangkan kulit. Dan microsite ini biasanya memiliki desain yang kreatif dan interaktif. Dan media yang digunakan itu biasanya video, animasi bergerak, sehingga membuat audiens lebih tertarik dan lebih betah, sehingga audiens itu lebih punya banyak informasi dan lebih mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh microsite ini. Yang selanjutnya adalah saus rahasia pemasaran dari konten. Yang pertama adalah membuat blogging yang baik. Blogging itu adalah sebuah platform yang memungkinkan penulis atau perusahaan meningkatkan kredibilitas mereka dengan berinteraksi dengan audiens dan menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh pembaca atau pelanggan. Dengan membuat konten yang menarik dan interaktif, dapat membuat blogger ini membangun reputasi yang baik dan menjalin hubungan dengan pembaca. Dengan konten yang informatif ini, mereka dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Yang selanjutnya adalah rahasia permasalahan konten selanjutnya tetap pada pesan, yaitu memastikan bahwa semua informasi yang dibagikan tetap pada pesan yang disampaikan, yakni memiliki citra dan nada yang profesional. Dengan adanya blogging ini berperan sebagai pusat konten utama yang mencerminkan profesionalitas dari klinik ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan sebuah konten blog yang relevan, yaitu dengan memulai sebuah blogging yang baik dengan membuat pembaca menjadi nyaman dalam blogging tersebut dan menambahkan sebuah widget untuk membantu pembaca berinteraksi dengan blog. Buatlah artikel, misalnya dalam sebuah klinik harus memiliki artikel postingan yang sesuai dengan minat dan bakat dan audiens. Misalnya jika
Sesuai dengan studi kasusnya, jika blogging ini tentang klinik kecantikan, buatlah konten tentang tips and trik merawat wajah dan fitur-fitur tambahan di blog seperti kolom komentar, tombol berbagi di media sosial, atau formulir berlangganan email untuk memudahkan pembaca berinteraksi dengan dan terlibat lebih aktif di dalam blog ini. Yang keempat yaitu rahasia pemasaran kontennya. Integrasikan sebuah blog dengan situs web. Mengintegrasikan sebuah blog dengan situs web klinik agar keduanya memiliki tampilan yang nuansa serupa, misalnya dengan memastikan bahwa sebuah blog situs memiliki desain yang konsisten termasuk skema warna, font, tata letak, gaya visual lainnya. Tujuannya adalah agar pengunjung merasa mereka berada dalam ekosistem yang sama, berpindah dari situs web ke blog hingga berpengalaman pengguna menjadi lebih mulus dan profesional. Baik, yang selanjutnya adalah struktur blogging. Elemen kunci yang harus ada dalam postingan blog yang berfungsi menarik perhatian pembaca. Yang pertama adalah memberikan judul yang menarik. Yang kedua, memberikan pengantar yang memikat. Dan yang ketiga, tentunya membuat konten yang relevan dan berkualitas. Judul adalah hal pertama yang dilihat pembaca, sehingga harus menarik perhatian dan memberikan gambaran jelas tentang isi tulisan. Judul yang baik seharusnya memberi singkat, padat, dan mengandung kata kunci yang relevan. Yang kedua itu pengantar, adalah bagian awal yang tulisannya bertujuan untuk menarik minat pembaca untuk terus membaca. Pengantar yang baik biasanya mencakup pernyataan maupun pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga adalah membuat konten yang relevan dan menarik. Konten itu adalah inti dari tulisan. Konten yang baik harus informatif, relevan, dan memberikan nilai tambahan kepada pembacanya. Pastikan untuk membuat konten itu harus menggunakan kata-kata yang logis dan terstruktur. Tambahkan juga elemen seperti visual dan gambar maupun infografis yang mendukung di teks. Akhiri kesimpulan dengan kuat dan berikan sebuah penutup yang bertindak untuk mengajak dalam sebuah blog yang membuat pembaca menjadi nyaman untuk membacanya. Yang kedua adalah memilih kategori. Memilih kategori postingan blog berdasarkan topik dan kata kunci untuk mempermudah pembaca menemukan topik yang menarik bagi mereka, yaitu dengan mengelompokkan postingan blog ke dalam kategori yang spesifik dan menggunakan kata kunci yang relevan, membantu pembaca menemukan konten yang mereka minati dengan lebih mudah. Misalnya blog dengan tema klinik kecantikan seperti dengan studi kasus ini bisa memilih kategori seperti brightening, body series, dan lain-lainnya. Untuk strategi saus pemasaran yang terakhir adalah kata kunci, yang dimana kata kunci dalam setiap blog itu harus sangat-sangat membantu. Sepertinya sertakan kata kunci dalam judul postingan setiap blog dan pilih kata kunci yang terkait dengan topik yang digunakan seperti studi kasus pada kali ini, yaitu kata kunci body series 10. Nah, untuk materi dari The Secret Sauce of Content Marketing berikutnya yaitu adalah dengan menambahkan meta deskripsi. Meta deskripsi ini adalah ringkasan singkat mengenai halaman website atau blog dari klinik kecantikan tersebut. Nah, dalam pembuatan meta deskripsi ini itu diperlukan adanya kata kunci. Jadi dari kata kunci ini akan membantu pembaca itu mendapatkan informasi dari klinik kecantikan tersebut. Nah, biasanya dengan kata kunci ini itu memutuskan apakah pelanggan tersebut atau pembaca tersebut bisa melanjutkan untuk membaca websitenya atau tidak, karena tentunya dengan membaca website itu pelanggan tuh pasti memiliki harapan bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka sedang hadapi. Jadi menggunakan kata kunci itu sangat penting dalam mendeskripsikan halaman website dari klinik kecantikan. Yang kedua yaitu penulisan judul. Tentunya penulisan judul ini merupakan hal yang penting ya, karena ketika pembaca itu ingin mencari-cari, tentu hal yang pertama yang dilihat adalah dari judulnya sendiri, apakah judulnya ini emang meyakinkan atau tidak. Jadi tetap perlu adanya kata kunci di area judul agar bisa membangun kredibilitas dari suatu perusahaan kecantikan. Yang berikutnya adalah visual blog, yaitu membuat blog yang menarik dengan memperhatikan postingan blog, deskripsi, dan juga elemen. Nah, dalam pembuatan visual blog ini ya, biasanya klinik kecantikan itu selalu menambahkan foto-foto dari
treatment-treatment yang tersedia atau dari produk-produk yang mereka tawarkan. Nah, dalam memposting foto-foto tersebut itu tuh harus disertai dengan deskripsinya lagi nih, jadi bisa menjelaskan kegunaan dari treatment ataupun produk tersebut. Jadi dalam website atau blog suatu klinik kecantikan itu tidak hanya berisi teks-teksnya saja, tapi juga ada bukti atau foto-foto yang emang bisa meyakinkan dari si pembacanya ini. Nah, apalagi klinik kecantikan itu kan selalu erat kaitannya dengan postingan before after dari pelanggannya. Nah, dalam memposting before after ini diperlukan adanya persetujuan dari si pasien tersebut. Jadi bukan hanya mengasal posting dari testimoni pelanggan, tapi juga harus disertai dengan persetujuannya. Biasanya itu kalau klinik kecantikan itu ada memblur bagian mata, jadi identitas dari si pelanggan ini tidak tersebar secara luas gitu. Nah, yang berikutnya yaitu adalah tautan teks internal, di mana menyertakan tautan ke konten lain seperti mereferensikan produk, layanan, dan juga menggunakan anchor text. Anchor text ini adalah sebuah teks dari website yang bisa mengarahkan ke link atau tautan lainnya. Jadi dengan adanya anchor text ini bisa mempermudah dari si pembaca ini untuk menelusuri lebih lanjut dan mendapatkan informasi lebih dalam mengenai si klinik kecantikannya ini. Misalnya nih, dalam si pelanggan ini mencari treatment kecantikan yang bisa mengecilkan pori-pori di wajah. Nah, dari klinik kecantikannya ini bisa mengarahkan atau memberikan tautan lain nih untuk si pembaca bisa tahu nih treatment apa aja yang disediakan, atau bahkan mengarahkan ke produk-produk yang tersedia yang emang bisa mengecilkan pori-pori yang ada di wajah. Jadi si pembaca ini tidak perlu harus kembali ke halaman utama atau harus nge-scroll lebih jauh lagi, tapi langsung bisa diarahkan ke produk atau treatment yang emang ditawarkan dan relevan nih dengan konten-konten yang ada. Yang berikutnya yaitu adalah call to action atau CTA. Jadi pastikan nih setiap postingan blog itu menyertakan setidaknya satu kata kunci ataupun satu kalimat ajakan yang bisa mendorong orang untuk melakukan transaksi di klinik kecantikan ini. Jadi call to action ini bukan hanya sekedar dari tulisan, tapi juga bisa dari gambar-gambar atau foto-foto yang emang udah tersedia. Jadi tidak hanya menampilkan atau menjelaskan nih mengenai treatment yang ada itu apa aja, tapi juga mengajak, ayo dong datang ke klinik kami karena emang treatment yang disediakan itu emang sangat-sangat bagus atau emang sesuai nih dengan standar-standar dari klinik kecantikan. Jadi bisa mempersuasif pembaca supaya emang tertarik dengan klinik atau treatment yang disediakan oleh klinik kecantikan. Nah, yang berikutnya yaitu adalah preferred posting practices, di mana mempromosikan blog untuk membangun kesadaran diri. Untuk preferred posting practices ini itu tuh bisa menggunakan atau meminta blogger lain untuk merekomendasikan sesuatu yang ada di postingan. Jadi dalam blog klinik kecantikan itu tidak hanya berfokus kepada si brand tersebut saja, tapi juga membangun dialog dan interaksi terhadap pembaca. Jadi pembaca ini bisa bertanya-tanya atau bisa lebih interaktif lagi nih dengan si klinik kecantikannya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah blog tamu atau postingan tamu. Nah, postingan tamu ini telah menjadi metode yang diterima secara luas untuk menambahkan tautan dan ditempatkan di situs web, blog, forum, dan di bagian komentar. Nah, jadi di dalam blog tamu ini itu tuh si pembaca ini bisa nih berinteraksi langsung dengan si klinik kecantikannya atau berinteraksi langsung dengan pembaca-pembaca lainnya. Misalnya si produk kecantikan ini ada produk yang emang diperjualbelikan. Nah, di situ tuh ada honest reviewnya dari si pasien atau pelanggan yang emang sudah menggunakan produk mereka. Jadi mereka bisa mengatakan review tersebut apakah produk ini emang bagus ataupun tidak. Jadi bisa membangun interaksi yang lebih lagi terhadap si pembaca ataupun pelanggannya. Yang berikutnya yaitu membuat ebook. Jadi ebook ini tuh pada dasarnya merupakan buklet digital yang emang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa mempermudah pembaca ataupun pasien untuk mencari lebih tahu tentang klinik kecantikannya ini. Nah, biasanya kalau sebuah perusahaan yang menawarkan di bidang jasa itu pasti memiliki
seperti buku menu gitu ya, yang emang menjelaskan apa aja jasa yang mereka tawarkan. Nah, begitu juga untuk klinik kecantikan, pasti nih ada treatment-treatment yang berbeda yang emang ditawarkan dari si klinik kecantikan tersebut. Nah, klinik kecantikan ini bisa membuat e-book atau booklet digital ini. Jadi dari e-book ini itu tuh bisa diposting di website dari klinik kecantikannya biar mempermudah si pembaca agar mengetahui informasi apa aja yang emang disediakan dari si klinik kecantikannya ini. Jadi dari ebook ini tuh bukan hanya teks-teks saja, tapi bisa memuat price list dan juga bisa memuat visual-visual yang menarik dari klinik kecantikan supaya pelanggan ini bisa lebih percaya lagi dengan klinik kecantikannya. Jadi bisa dibuat nih seperti before afternya atau ada foto-foto menarik lainnya. Untuk studi kasusnya sendiri, ini kami mengambil dari Natasha Skin Clinic Center. Kenapa kami mengambil ini? Karena dari website Klinik Natasha ini emang cukup lengkap dan juga Klinik Natasha ini udah dikenal dari di seluruh Indonesia. Jadi udah merupakan klinik yang ternama. Yang pertama yaitu dari kategori dan kata kunci. Di website Klinik Natasha ini itu tuh ada beberapa kategori. Nah, dari yang kami screenshot itu tuh ada kategori body series, ada brightening, ada eye, ada men, dan juga ada thin. Tapi masih banyak lagi nih kategori-kategori di luar kategori ini. Jadi ini bisa memudahkan si pelanggan. Misalnya dari saya sendiri, saya ini memiliki permasalahan kulit, badan saya ini kering-kering kulitnya, kulit tangan saya ini agak terkelupas. Jadi saya butuh produk yang emang bisa melembabkan kulit-kulit di tangan saya. Jadi biar mempermudah itu, saya harus nyari di kategori apa ya? Oh iya, di kategori body series, karena bagian tubuh saya ini yang membutuhkan perawatan. Jadi dari produk-produknya itu tuh nggak tercampur nih antara brightening-nya atau untuk produk untuk skincare muka atau skincare badan. Jadi itu emang udah dipisah-pisahkan. Jadi saya pun sebagai pembaca itu lebih mudah untuk mencari produk-produk yang emang bisa membantu saya untuk untuk mengatasi permasalahan kulit saya. Yang berikutnya yaitu adalah memuat meta deskripsi. Jadi di klinik Natasha ini bukan hanya menampilkan foto-foto saja, tapi di sini juga diperlihatkan nih dari foto tersebut itu treatment apa yang sedang dilakukan dan treatment tersebut tuh apa sih kegunaannya. Nah, seperti contoh nih, dari foto itu ada Natasha Glow Up Laser, dimana ini merupakan perawatan laser glowing bibir. Jadi emang untuk bibir supaya bisa lebih glowing lagi. Mungkin nih ada yang permasalahan bibirnya ada garis-garis hitam di tepi-tepinya dan mau buat lebih glowing lagi. Di sini juga Natasha memberikan deskripsi singkatnya, jadi bisa menjelaskan gambar tersebut itu lagi ngapain sih, jadi tidak membingungkan dari pembacanya sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu adanya tautan internal nih jadi misalnya di klinik Natasha ini kita ngeklik artikelnya. Nah, dari artikelnya itu kita baca-baca kan. Nah, tapi kita ini juga kepo nih untuk selanjutnya itu ada apa aja, ada artikel apa aja yang mantau bisa relate nih dengan permasalahan yang emang lagi dihadapi. Jadi dari Natasha Clinic sendiri ini itu tuh ada tautan internal seperti previous page maupun next page. Jadi tidak harus kembali ke halaman utama, harus nge-scroll lagi. Tapi para pembaca itu bisa diberikan kemudahan supaya bisa kembali ke halaman sebelumnya maupun halaman selanjutnya. Jadi tidak perlu muter-muter lagi atau kembali ke halaman berikutnya ataupun nge-scroll lebih jauh lagi. Jadi itu bisa mempermudah dari pembacanya tersendiri. Nah, yang poin pentingnya yaitu di bawah dari website Natasha ini disediakan seperti call centernya, ada yang melalui WhatsApp, ada Natasha Support, dijelaskan nih ada cara berbelanjanya atau cara pembayarannya, bahkan ada seperti filosofi dari Natasha, ada history dan brand-brand apa aja, lalu ada sosial media dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Jadi pembaca ini bisa mempermudah nih kalau mau menghubungi via WhatsApp itu tinggal ya tekan aja nih di tautan WhatsApp-nya, atau mau cari cara berbelanjanya secara online itu bagaimana ya, langsung tekan aja di cara berbelanja. Jadi nanti dia bisa langsung kehubung ke konten yang emang relevan dengan apa yang udah ditekan tadi. Untuk sosial medianya nih kita nggak perlu nih harus repot-repot ngetik username-nya lagi, harus copy paste lagi, tapi emang udah disediakan dari
Natasha sendiri itu, jadi kalau misalnya kita tekan Instagramnya itu bisa langsung terhubung ke Instagramnya Natasha, jadi nggak perlu harus ketik-ketik lagi atau harus kopas-kopas lagi. Nah, untuk berikutnya yaitu ada CTA atau call to action. Jadi dari Natasha sendiri ini itu tidak hanya menjelaskan treatment apa aja yang mereka tawarkan dan bagaimana treatment itu bekerja, tapi juga ada CTA atau call to action-nya. Nah, di sini tuh ada di highlight, itu perawatan untuk memperbaiki penampilan garis senyum, kerutan yang dalam, kerutan halus bawah mata, volume pipi yang berkurang, memancungkan hidung dan menambah volume dagu dengan filler terbaik. Mudah saja, datang langsung ke Natasha Skin Clinic di kota terdekat dan booking treatmentnya sekarang juga ya. Jadi bukan hanya sebuah artikel ini bukan hanya untuk menjelaskan treatmentnya saja, tapi ada call to action yang emang mendorong si pembaca ini dan meyakinkan si pembaca ini, ayo dong melakukan treatment di Natasha ini. Jadi ada nih call to action yang emang mempersuasif ke pembacanya. Untuk berikutnya yaitu ada blog tamu. Jadi Natasha Skin Clinic ini tidak hanya fokus kepada dari treatmentnya, dari produknya, ataupun dari apapun jasa yang disediakan, tapi juga memberikan kesempatan kepada pelanggan setianya maupun pelanggan yang baru nyoba-nyoba dan ingin memberikan reviewnya langsung, itu tuh ada di blog tamu. Jadi kita tekan produknya, nanti di situ ada tersedia nih, ada komen-komen dan review-review dari pelanggan yang emang udah menggunakan produk-produk dari Natasha. Jadi di websitenya Natasha ini emang cukup lengkap dan emang memperhatikan dari elemen-elemen website klinik yang harusnya emang ada di website klinik kecantikan. Jadi bisa lebih mempermudah pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai klinik kecantikan tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok 7 mengenai aesthetic clinic marketing in the digital age. Semoga dari pemaparan yang kami sampaikan bisa membantu untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai elemen-elemen penting yang ada di beauty marketing. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.